Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid, jamaah sholat zuhur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sunanus saum, sunnah berpuasa. Di dalam puasa ada rukun puasa dan ada sunnah puasa. Nah, untuk menambah kebaikan kita atau pahala kita, kualitas kita di dalam berpuasa, maka hendaklah selain rukun puasa kita kerjakan pula sunnah puasa. Sunnah puasa itu apa saja? Di antaranya yang pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi untuk makan sahur ini disunahkan oleh baginda Rasul, mengerjakannya adalah di akhir waktu. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam makan sahur di akhir waktu itu mengandung banyak keberkahan. Di antaranya keberkahan makan sahur di akhir waktu adalah kita bisa menjalankan sholat malam sebelum makan sahur, umpama sholat tahajud, sholat hajat, atau sholat yang lain. Itu akan menjadikan diri kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keberkahannya lagi, kalau kita makan sahurnya di akhir waktu, maka setelah sahur kita tidak akan tidur, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Lain bagi orang yang makan sahur di tengah malam, umpama makan sahur jam 12 malam atau jam 1 malam. Setelah itu tentu mereka akan tidur, dan karena tidur bisa jadi ia tidak mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Maka sangat dianjurkan makan sahur itu di akhir waktu. Kemudian di antara keberkahan makan sahur di akhir waktu lagi, itu membantu kita di waktu siang. Kalau makan sahurnya di akhir waktu, maka khususnya di pagi hari, ketika jam 7 atau jam 8 pagi, kita tidak terlalu kelaparan, sehingga tubuh kita masih terasa kuat dan kita bisa menjalankan pekerjaan sebagaimana biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sunnah puasa yang pertama. Kemudian sunnah puasa yang kedua adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau hari ini umpamanya waktu maghribnya jam 6:11, maka waktu itu pula kita dianjurkan segera makan atau minum. Dengan apa kita berbuka?
sunnahnya adalah bitamri awil ma'i qabla sholati. Sebelum sholat maghrib kita berbuka terlebih dahulu dengan beberapa butir kurma atau seteguk 2 teguk air. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk madarisatul Quran, untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dalam waktu 1 bulan penuh. Dan membaca Al-Quran ini bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di kantor, dan bisa di mana-mana. Tidak tergantung hanya di masjid saja. Karena kalau tadarus Al-Quran hanya di masjid, nanti yang tidak ke masjid mereka tidak akan tadarus Al-Quran. Baginda Rasul pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran oleh kamu semua, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya di Kemenak ini sebelum kita sholat zuhur terlebih dahulu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir di antara sunnah-sunnah puasa lagi ada al-judu fi sahri Ramadan. Jadilah orang dermawan di bulan suci Ramadan ini. Yang namanya dermawan, kita memberi sesuatu tidak pandang bulu, baik kepada orang yang beragama Islam maupun kepada orang yang beragama non-Islam. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, penyebar rahmat, penyebar kasih sayang ke seluruh alam. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat dermawan. Setiap kali ia akan makan, ia mengundang tetangganya dan kawan-kawannya diajak makan. Tapi dengan persyaratan yang boleh makan bersama dengan Ibrahim adalah mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada agama lain yang tidak menyembah Allah, maka mereka tidak boleh ikut makan bersama. Satu hari, sudah bertahun-tahun Nabi Ibrahim memberi makan kepada orang yang beragama sama dengan Nabi Ibrahim. Satu hari datang seorang Majusi beragama lain yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Majusi itu ditanya oleh Ibrahim, "Wahai Bapak ini agamanya apa?" Dijawab oleh si Majusi, "Agama saya Majusi." "Engkau menyembah Allah apa enggak?" Jawabnya, "Tidak." "Kalau begitu engkau tidak boleh makan." Maka terusirlah itu Majusi dalam keadaan kelaparan. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berkata, "Wahai Ibrahim, kamu itu bagaimana? Engkau mau memberi makan kepada orang lain, tapi dengan syarat orang itu harus menyembah aku. Orang Majusi itu sejak lahir sudah aku beri makan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini menyembah aku atau tidak, agama apapun ia, aku beri makan semua. Kenapa kau ingin memberi makan orang pilih-pilih?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu langsung pergi dan mencari si Majusi itu. Dipanggillah si Majusi, "Wahai Bapak, kembalilah ke rumahku, ayo kita makan bersama." Kemudian Majusi itu kaget dan bertanya, "Wahai Nabiullah, kenapa engkau panggil aku disuruh makan? Bukannya aku bukan menyembah Allah Tuhanmu?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Bapak, saya baru ditegur oleh Allah bahwa saya harus memberi makan kepada siapapun dia, walaupun dia bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala." Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kisah ini maka kita diajarkan untuk menjadi orang yang beragama itu beragama yang baik,
yang bisa berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Inilah agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.